Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ceramah para jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain nikmat Islam dan iman, juga diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tarawih pada malam hari ini. Semoga amalan-amalan yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tebusan dosa kita yang sudah lampau. Amin Allahumma amin. Dalam acara Secercah Mutiara Ba'da Tarawih di bulan Ramadan ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang disunahkan dilaksanakan di bulan Ramadan. Amalan sunnah saat puasa Ramadan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 15. Amalan sunnah saat puasa Ramadan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 15. Yang pertama, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Artinya, sabda Nabi, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan di waktu bulan Ramadan. Tuh, kenapa? Karena dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Dari 700 sampai 1000 kali lipat. Kalau di hari-hari biasa hanya dilipat gandakan sampai 10. Tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan antara dari 700 sampai 1000 kali lipat. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah ini memperbanyak sedekah, baik itu memberikan sedekah kepada anak yatim, pada orang yang mau berbuka puasa, memberikan takjil dan lain sebagainya. Itu yang penting bisa membahagiakan orang lain. Ini yang dianjurkan yang pertama. Yang kedua, qiyamul lail atau ibadah malam. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu membaca Al-Quran. Nah, beribadah salat tahajud, tadarusul Quran, dan juga membaca doa-doa seperti doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Artinya malamnya itu, kalau siang kita puasa, malamnya diisi dengan qiyamul lail seperti tahajud, hajat, tasbih dan lain sebagainya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat. Membaca Al-Quran itu tidak harus hatam. Misalnya tidak bisa
satu juz, satu makro. Tidak bisa satu makro, 2 lembar. Tidak bisa 2 lembar. Atau tidak bisa 2 lembar, satu makro. Yang penting kita rutin di dalam bulan Ramadan ini bisa membaca Al-Quran. Kalau bisa itu sampai hatam. Kalau bisa sampai paling tidak 3 kali. Yang tidak bisa 2 kali. Tidak bisa sekali dalam sebulan. Iman-iman waktu yang sangat mulia ini tidak dimanfaatkan. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di dalam bulan Ramadan disunahkan mendirikan salat tarawih. Mendirikan salat tarawih. Mangqama Ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya ibadah tarawih. Ibadah tarawih ini kalau di kalangan kita yang masyhur adalah 10 salam atau 20 rakaat ditambah witir paling sedikit 3 rakaat dengan 2 kali salam. Ini jangan dianjurkan. Iman kesempatan yang sangat berbahagia ini sebulan kalau bisa jangan sampai putus-putus tarawihnya. Usahakan tarawihnya sebulan jangan sampai putus-putus iman. Karena pahalanya tarawih tiap malamnya itu berbeda-beda. Malam pertama saja sudah seperti bayi yang baru lahir pahalanya. Bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya tidak punya usaha. Di malam kedua bukan hanya dirinya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kedua orang tuanya yang mukmin juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke belakang tambah besar. Tapi tentu cobaan dan rintangannya itu juga tambah besar. Malah kadang-kadang tarawih di sebagian tempat ini, kalau malam pertama itu misalnya 5 stop, kalau di malam yang ke-15 itu tambah maju. Apalagi sampai di malam yang ke-25 sampai terakhir itu lebih maju lagi. Maksudnya asalnya 5 stop, ini maju paling hanya 3 stop atau maju lagi sampai 2 stop. Artinya apa? Orang yang melaksanakan ibadah tarawih tambah akhir ini tambah berkurang. Karena rintangannya sangat banyak, godaan yang untuk bisa tidak melaksanakan ibadah tarawih. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, yang keenam adalah mengakhiri sahur. Ini yang keenam. Ini disunahkan. Kalau sahur jangan sahur jam 12 malam. Tapi untuk mendekati subuh kurang setengah jam atau kurang sejam sampai setengah jam itu makan sahur. Ini disunatkan karena dalam sahur itu ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sekalian semua karena di dalam sahur ini terdapat keberkahan. Dan juga di waktu sahur itu doa insya Allah istijabah. Selain kita melaksanakan sahur, juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi itu banyak qiyamul lail, tahajud, hajat, tasbih dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Kalau berbuka itu disegerakan. Artinya kalau sudah masuk waktu maghrib langsung. Jangan kita saya masih kuat sampai mau setelah tarawih misalnya mau batalkan puasa, tidak, jangan. Tapi
disunahkan, disegerakan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ini disunahkan. Yang selanjutnya yang ke-8, berdoa saat berbuka puasa. Dengan saat berbuka puasa ini juga dianjurkan berdoa. Misalnya Allahumma lakasum, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa saat mau berbuka puasa. Yang 9, memberikan makan buka puasa. Dianjurkan memberikan orang berbuka puasa. Ada orang lebih orang musafir kemalaman, ini dikasih buka, dikasih takjil paling tidak, kurma sama air. Kalau bisa ya sampai makanan berat, nasi, kolak dan lain sebagainya. Tetangganya, atau bisa kalau bisa mengumpulkan orang tetangganya, bisa buka bersama. Di samping pahalanya sangat besar, juga sebagai media silaturahmi. Selanjutnya disunahkan mencari Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksudnya dicari kemana-mana, dicari mana Lailatul Qadar, tidak, tapi dengan cara menghidupkan malam itu barangkali bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Selidikilah malam Lailatul Qadar di tanggal yang ganjil 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yakni tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini yang banyak terjadi turunnya Lailatul Qadar. Apakah di tanggal yang genap kita tidak usah ibadah? Ya, ibadah juga, tapi yang lebih ditingkatkan di malam yang ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Selanjutnya adalah memperbanyak kalimat tahlil, membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga banyak bersilaturahmi, dianjurkan banyak bersilaturahmi. Yang selanjutnya menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang disebutkan tadi. Banyak membaca Al-Quran, kalau bisa sampai hatam. Yang ke-14 adalah mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. Ini disunahkan di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir banyak membaca istighfar. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diberi keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan dosa-dosa yang akan datang. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam acara Secercah Mutiara Ba'da Tarawih di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.